Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mempelajari bersama hal-hal yang berkaitan dengan seputar hukum puasa Ramadan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya insyaallah beberapa hari lagi kita akan menyambut suatu event yang sangat mulia. Dan sebagian kita mungkin bertanya ya, jadi buat apa kita belajar tentang puasa Ramadan? Soalnya kita sudah setiap tahun ya terbiasa melaluinya dengan tanpa ada kendala yang cukup berarti. Lalu buat apa kita belajar tentang Ramadan lagi? Kan sudah sering gitu ya. Kayak buat apa kita belajar tentang sholat? Setiap hari sudah sholat gitu ya. Maka di sini yang pertama tujuan dari kita mempelajari kembali permasalahan yang berkaitan dengan puasa Ramadan, yaitu dalam rangka mengamalkan firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah nasihat karena sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, di antara kebiasaan para ulama, di antara kebiasaan orang-orang saleh, itu mereka biasanya mempelajari suatu hal yang sebentar lagi akan mereka amalkan. Ya. Contohnya misalnya sekarang kita ini, ya, ketika kita mendekati bulan Ramadan, maka itu bukan cuman kita saja, bukan cuman kaum muslimin di Indonesia saja yang memurojaah atau mengulang kembali pelajaran yang berkaitan dengan bulan puasa. Namun ulama-ulama di luar sana pun juga melakukan hal yang serupa. Kita bisa lihat para masyayikh, para ulama yang mereka pada hari-hari biasanya mungkin bahas hal yang lain. Tapi ketika akan memasuki bulan Ramadan atau bahkan saat bulan Ramadan itu sendiri, mereka merubah tema atau kitab yang mereka pelajari diganti dengan hal-hal yang menyangkut dengan puasa Ramadan ya. Kita bisa lihat ya, para ulama itu biasanya ketika masuk bulan Ramadan itu pembahasannya diganti misalnya kitabus syiyam ya, yang aslinya mungkin sebelumnya sudah lewat itu kitabus syiyam ya, sudah sampai kitabul hajj atau kitab misalnya kitabun nikah misalnya. Ketika masuk bulan Ramadan kembali lagi mereka mempelajari tentang kitabus syiyam. Ini menunjukkan bahwasanya hal yang kita lakukan ini ternyata ada contohnya ya, bukan cuman kaum muslimin di Indonesia saja. Kemudian yang ketiga, mempelajari tentang puasa Ramadan ini termasuk dalam bab mempelajari ilmu yang hukumnya wajib ya. Sebagaimana kita ketahui para jemaah yang dirahmati Allah, ilmu itu ada dua macam ya. Ada ilmu yang hukum mempelajarinya adalah wajib, dan ada ilmu yang hukum mempelajarinya adalah sunnah. Ilmu yang hukum mempelajarinya adalah wajib, yaitu ilmu suatu hal yang mana kita wajib untuk melakukannya. Ya, misalnya apa? Tentang tata cara sholat, ya. Kemudian tentang tata cara zakat bagi yang memang mampu untuk membayar zakat, ya, sudah mencapai nisab dan haul. Kemudian ilmu tentang puasa Ramadan yang sebentar lagi insya Allah akan kita temui. Maka ini termasuk ilmu yang hukumnya wajib. Dan mempelajari ilmu yang hukumnya wajib, ini pahalanya lebih besar dibandingkan yang hukumnya sunnah. Ya. Kalau contohnya yang sunnah misalnya apa? Ilmu tentang zakat bagi yang belum wajib zakat misalnya. Atau ilmu tentang tata cara haji dan umroh bagi yang memang ya belum berkesempatan untuk melakukan hal tersebut ya. Maka ini mempelajari tentang puasa Ramadan ini termasuk dalam bab mempelajari
ilmu yang hukumnya wajib ya. Jadi itulah beberapa alasan yang mengapa kok kita mesti atau sebaiknya mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang puasa Ramadan meskipun sudah setiap tahun kita ulang-ulang ya. Dan salah seorang ulama diantaranya Al-Imam Al-Ajurri dan juga Ibnul Qayyim dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in, beliau pernah mengatakan ma wajabal amalu bihi wajaba taqdimu ta'allumihi alaihi. Setiap hal yang wajib diamalkan ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan ya, tentang tauhid, tentang bahaya syirik, kata beliau wajib taqdimu ta'allumihi alaih, maka wajib diprioritaskan untuk dipelajari ya. Jadi harus diprioritaskan untuk kita pelajari hal-hal yang wajib untuk kita kerjakan. Para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di sini kita akan menyinggung puasa Ramadan lebih dari segi hukum-hukum fikihnya ya. Dan di sini kita tentu tidak membahas seluruhnya ya, tapi kita insya Allah akan fokuskan beberapa poin yang memang ya kita sering bersinggungan dengannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang pertama adalah atas siapakah puasa Ramadan ini diwajibkan ya. Jadi siapa yang wajib untuk puasa Ramadan? Siapakah mereka? Ya. Para ulama sepakat bahwasanya puasa Ramadan ini wajib atas seseorang yang memiliki 4 kriteria ini. Ya. Jadi kalau apabila ada orang yang punya 4 kriteria ini, maka dia wajib puasa Ramadan. Yang pertama adalah al-muslim, seorang muslim tentu ya. Kita tahu semua bahwasanya Allah tidak akan menerima amal ibadah apapun kecuali harus yang datang dari seorang yang muslim. Yang kedua adalah al-aqil ya, yaitu orang yang berakal. Biasanya sebagian ulama menggabungkan kalau akil itu berarti balik ya, atau istilahnya apa? Akil sama balik itu istilahnya ringkasnya apa? Mukallaf ya. Jadi kalau kita baca ada kata mukallaf itu udah mencakup berakal dan balik ya. Ini syarat yang kedua. Jadi muslim, kemudian yang kedua adalah mukallaf, artinya adalah balik dan berakal. Namun bukan berarti terus yang kecil nggak usah diajak, nggak gitu juga ya. Insya Allah nanti kita akan baca ternyata ada riwayatnya, ada sunnahnya ngajak anak kecil puasa itu ada riwayatnya. Nah, kemudian syarat yang ketiga adalah as-sahih, dia dalam keadaan sehat ya. Syarat yang ketiga dia harus dalam keadaan sehat. Kemudian syarat yang terakhir yaitu adalah al-muqim, alias dia sedang tidak musafir ya. Dan yang dimaksud dengan musafir yaitu adalah orang yang bepergian ke suatu tempat yang jaraknya ini menurut jumhur ulama adalah lebih dari sekitar 80 sampai 90 kilo ya. Jadi yang disebut musafir ya. Jadi kalau dari sini ke Malang musafir atau tidak, Pak? Dari sini ke Malang berapa kilo, Pak? Kilo. Sampai ya? Oh ya. Soalnya kalau dari tempat saya Sidoarjo ke Malang itu enggak safar, Pak. Belum sampai 80 soalnya. Dari Sidoarjo kota itu tak lihat maps, ke Malang itu belum safar, belum sampai 80 ya. Kecuali mungkin dari Surabaya ya mungkin. Nah, kecuali seperti ke Solo, Jogja dan sebagainya ya. Ini tentu sudah lebih dari 80 dan 90 kilo. Dan patokan jarak ini paling gampang, Pak. Dibandingkan sahih, kita sepakati, kita tahu sebagian ulama memang ada yang mengatakan patokan safar adalah apa? Urf atau kebiasaan masyarakat. Nah, ini khawatirnya beda-beda ya. Menurut masyarakat ini safar, menurut ini tidak, menurut saya safar, menurut antum tidak. Ini agak susah. Tapi kalau pakai jarak ya, pakai jarak ini gampang banget. Tinggal dilihat aja. Kalau kita lebih dari 80 kilo maka sudah safar ya. Jadi dan ini adalah pendapatnya jumhur. Jadi mematok safar pakai jarak ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Jadi 4 syarat ini apabila terpenuhi pada seorang muslim ya, muslim kemudian mukallaf, sehat dan mukim, maka dia wajib untuk puasa Ramadan dan tidak boleh dia meninggalkan tanpa uzur.
Dan bagi seorang wanita ditambah syarat satu lagi, yaitu dia harus suci dari haid dan nifas. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya berkaitan dengan safar, ya, mungkin sebagian kita di akhir Ramadan ada yang mudik, ya, ada yang mungkin di tengah Ramadan ada yang punya kerjaan di luar kota, maka kadang terbetik di dalam benak kita, manakah yang lebih afdol, ya? Apakah aku puasa atau tidak? Ya, mana menurut jamaah sekalian? Lebih afdol puasa atau tidak, Pak? Tidak. Kenapa? Iya. Kalau yang jawab lebih afdol puasa karena apa, Pak? Ya, bagus. Itu salah satu alasannya. Karena nanti kalau pas qadha itu sepi, ya kan? Ya, jadi beda kalau pas puasa pas Ramadan. Banyak koncone gitu kan? Jadi godaannya tuh lebih sedikit dan situasi atau lingkungan untuk melakukan ibadah itu lebih tersupport. Ya, jadi dalam hal ini di sini kita akan coba sampaikan suatu faedah yang cukup bagus, ya. Jadi seorang yang sedang safar itu diperbolehkan atau diberi rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan, ya. Diberikan rukhsah untuk tidak puasa. Ya, dan rukhsah bagi seorang musafir ini terbagi jadi 3, Pak. Ya, orang musafir itu punya rukhsah dan rukhsahnya terbagi jadi 3. Yang pertama adalah rukhsah yang hendaknya dilakukan, ya, afdolnya dilakukan. Ya, ini adalah seperti tidak menjamak sholat kecuali ada uzur. Nah, jadi boleh kalau ditanya boleh enggak jamak bagi musafir, boleh. Tapi kalau tidak ada uzur, terutama untuk musafir yang nazil, ya. Musafir ada 2. Musafir sair itu yang sedang berjalan. Misalnya kita dari sini mau ke Solo. Nah, ini dari perjalanan dari sini ke Solo itu namanya musafir sair, berjalan. Ini mau jamak silahkan, mau qashar sunnah, ya. Yang kedua ada namanya musafir nazil, dari kata nazala yanzilu, artinya apa? Ya, singgah atau turun. Ini kata para ulama, kalau tidak ada uzur, mohon maaf. Tadi yang pertama rukhsah yang hendaknya dikerjakan, ya. Mohon maaf. Yang pertama rukhsah yang hendaknya dikerjakan itu adalah qashar. Mohon maaf, ya, salah. Jadi qashar salat selama kita bisa melakukannya, misalnya sedang tidak berjamaah di masjid, ya, atau mungkin lagi sholat sendirian, maka ini afdolnya adalah qashar. Ini adalah rukhsah yang hendaknya dikerjakan. Tapi kalau dia enggak qashar, silahkan, enggak apa-apa, ya. Yang kedua adalah rukhsah yang hendaknya tidak dikerjakan. Ya, jadi kalau dikerjakan boleh, tapi kalau tidak dikerjakan malah lebih afdol. Yaitu adalah yang tadi, yaitu apa? Menjamak sholat ketika tidak ada uzur yang sangat berat. Bagi musafir yang nazil, musafir yang sedang singgah. Kita dari sini mau ke Solo, sampai Solo sudah. Kan namanya musafir itu apa? Seorang dikatakan musafir dan dia boleh mengqashar sholat dan tidak puasa, itu kalau dia berniat tinggal di situ tidak lebih dari 3 hari, selain hari datang dan hari pulang. Jadi total 5 hari. Misalnya kita sampai Solo hari Ahad, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis pulang. Nah, ini boleh kita mengqashar sholat dan menjamak. Tapi kalau kita sudah singgah di tempat tujuan tersebut, ya, dan kita tidak ada uzur, masjidnya dekat, ya kan, kemudian untuk sholat 5 waktu itu nggak ada hal yang cukup berat untuk kita lakukan pada waktunya, maka ini afdolnya adalah tidak menjamak. Ya, ini kadang sebagian kita salah memahami, ya, musafir itu jamak, ya, pokoknya jamak, enak, ya. Jadi ini malah afdolnya tidak jamak ketika sedang singgah, ya, seperti itu. Yang ketiga adalah rukhsah yang mau dikerjakan atau ditinggalkan itu sama saja, ya. Jadi enggak ada yang lebih afdol seperti itu. Yaitu ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib, ya. Sholat sunnah rawatib selain sholat sunnah rawatib subuh, ya. Kalau sholat sunnah rawatib subuh, qobliyah subuh, ini Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan saat mukim maupun saat safar, ya. Tapi sholat rawatib yang lainnya, duhur, ya, qobliyah ba'diyah, kemudian maghrib ba'diyah, isya ba'diyah, ini mau dikerjakan atau tidak,
maka sama saja ya bagi musafir ya. Kalau bagi yang mukim afdol dikerjakan. Yang kedua adalah puasa saat safar. Ya, ini mau puasa atau tidak ya, maka sama saja ya. Tinggal kembali ke pribadi masing-masing. Mana yang lebih ringan untuk dikerjakan. Seperti tadi katanya Bapak ya, lebih enak tetap puasa. Kenapa? Karena kalau dikodok pas Syawal apalagi ya, orang-orang lagi makan opor, lagi makan makanan kita puasa ya. Jadi lebih berat. Jadi masalah puasa ketika safar ini tinggal dilihat pribadi masing-masing. Mau yang puasa maupun tidak, maka ini hukumnya sama saja. Tinggal dilihat mana yang lebih maslahat. Sebagian ulama memang mengatakan ya, apabila sama saja, kalau antara puasa sama tidak puasa itu sama saja. Misalnya kita mau ke Jakarta tapi naik pesawat, cuma 1 jam ya kan, Sidoarjo Surabaya seolah-olah ya kan. Tapi jaraknya sudah ratusan kilo. Maka kalau ini sama ya, aku puasa enggak puasa sama saja. Maka sebagian ulama memang mengatakan afdolnya puasa. Kenapa? Yang pertama seperti tadi, lebih ringan untuk dikerjakan ya. Karena lingkungan atau situasinya, bahasa Arabnya adalah bi'ah ya. Bi'ah ini adalah lingkungan. Ini mensupport kita untuk tetap puasa, ya kan? Warung-warung bukanya enggak terlalu terbuka gitu kan. Kemudian di jalan-jalan juga enggak kelihatan banyak orang makan. Kemudian saudara-saudaranya pada puasa. Ini lebih ringan dibandingkan nanti pas qadha apa? Dia puasa di bulan lain, ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah lebih cepat lepas bebannya, ya. Abrok li zimmah bahasa Arabnya. Jadi beban kita lebih cepat hilang, ya kan? Coba kita bisa rasakan ketika kita selesai Ramadan dan di pundak kita masih ada beberapa puasa yang harus diqadha, itu rasanya apa, Pak? Ganjel, ya kan? Waduh, ini aku masih punya 3 hari nih, kapan ya? Nah, jadi nggak tenang, ya kan? Nggak apa-apa sebenarnya, cuman supaya lebih cepat lepas saja bebannya, itu supaya lebih cepat lepas, ya kan? Yang ketiga adalah kenapa kok kalau itu sama afdolnya puasa? Karena dia melakukan ibadah tersebut di waktu yang mulia, yaitu bulan Ramadan, dibandingkan di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Jadi intinya berkaitan dengan safar saat puasa, ini terserah lihat kondisi masing-masing mana yang lebih meringankan bagi dia ya. Kalau safarnya berat ya, lewat darat dan sebagainya, perjalanannya jauh, enggak apa-apa. Maka afdolnya iftar ya. Kalau ternyata safarnya alhamdulillah cepat gitu ya, kemudian nyaman ya, mungkin dia bisa tetap berpuasa. Wallahu a'lam. Para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, selanjutnya berkaitan dengan di sini kita membahas tentang masalah hal-hal atau beberapa macam orang yang atau beberapa golongan orang yang dia tidak berpuasa saat Ramadan ya. Orang-orang yang tidak berpuasa saat Ramadan ini terbagi menjadi 4 golongan. Ya, jadi orang-orang yang dia iftar tidak puasa saat Ramadan ini terbagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama yaitu orang yang hanya wajib qadha saja. Ya, orang-orang yang hanya wajib qadha saja. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang tidak puasa pada saat Ramadan dengan uzur maupun tanpa uzur. Ya. Seperti tadi, safar, ya, kemudian sakit, ya kan, kemudian ya seperti tadi lah ya. Jadi uzur-uzur ataupun tanpa uzur, sengaja memang nggak puasa. Ya, ini sudah dosa besar, wajib qadha lagi. Nauzubillah min dzalik, ya. Jadi ini golongan yang pertama dan termasuk dalam masalah ini. Nah, ini maklumat untuk para wanita adalah orang yang hamil dan menyusui. Ya. Jadi sebagian wanita ini kadang ada yang ya sahih, memang di sana ada sebagian fatwa ulama yang membolehkan langsung fidyah. Ya. Jadi nggak puasa enak aja bayar makan ya. Padahal kalau kita lihat dalilnya Pak, ya para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang diperbolehkan bayar fidyah ini cuma 2 golongan saja. Siapa itu yang pertama? Ya, orang yang sudah sepuh ya. Yang sudah ya tidak kuat puasa,
Ya, orang sepuh kan nggak mungkin jadi muda lagi, ya kan? Jadi mau nggak mau ya sudah bayar fidyah. Nggak mungkin dia disuruh qadha, nggak mungkin. Ya, jadi orang yang sudah sepuh yang sudah nggak kuat puasa, ini golongan pertama yang mereka boleh fidyah. Golongan yang kedua adalah al-marid alladzi la yurja bur'uhu, yaitu orang yang sakit yang sangat kecil kemungkinan sembuhnya. Dan ini harus berdasarkan vonis atau penelitian dokter yang amanah. Ya, jadi dokternya ini bilang, Pak, mohon maaf, ya, ini Anda kalau maksudnya penyakitnya sudah cukup kronis, ya, dan kalau puasa tambah parah dan kemungkinan sembuhnya sangat kecil, misalnya, ya. Kenapa kok kita bilang kesembuhannya sangat kecil? Karena nggak ada yang tahu kecuali Allah, kan? Bisa jadi Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir, jadi sembuh, ya kan? Tapi dalam masalah ini dua golongan inilah yang boleh membayar fidyah. Terus gimana kalau orang yang sakit yang sangat kecil diharapkan kesembuhannya sudah membayar fidyah terus tiba-tiba sembuh? Ya, sudah, dia tidak wajib mengqadha. Karena kita menghukuminya berdasarkan keadaannya yang dulu. Ya, jadi inilah hanya dua golongan ini saja yang diperbolehkan bayar fidyah. Ya, yang ada dalilnya ini. Adapun ibu-ibu yang hamil dan menyusui, menurut jumhur ulama, 4 madhab, bayangkan 4 madhab, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semua mengatakan wajib qadha. Ya. Terus ini fatwa dari siapa ini yang membolehkan fidyah ini? Ya, jadi apa? Wajib qadha. Sebagian mereka berbeda-beda, ada yang memberikan rincian apa? Kalau takut karena anaknya doang, tambah fidyah misalnya. Tapi mereka sepakat harus ada qadhanya. Ya, jadi cukup qadha aja sudah cukup sebenarnya. Sebagian ulama diantaranya diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma membolehkan bagi wanita hamil dan menyusui untuk membayar fidyah saja. Ya, tapi sekali lagi ini pendapat beliau berdua, ijtihad dari beliau berdua, bahkan diriwayatkan beliau berdua rujuk dari pendapat tersebut. Jadi untuk hati-hatinya kita tetap berpendapat, ya para ibu yang dirahmati Allah, sebagai bentuk kehati-hatian kita mengambil pendapat yang wajib qadha. Lalu mungkin timbul pertanyaan, ya kan? Lalu bagaimana dengan seorang ibu yang produktif misalnya, ya kan? Hamil menyusui. Kapan mengqadhanya, ya kan? Hamil 9 bulan, nanti menyusui 2 tahun, hamil lagi. Terus kapan mengqadhanya? Kan seperti itu, ya. Maka salah seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, salah seorang ulama dari Saudi Arabia, beliau memberikan sebuah solusi yang tengah-tengah, bagus banget pendapat beliau. Beliau mengatakan usahakan qadha terlebih dahulu. Ya, tinggal dihitung aja. Oh, aku hamil dulu sekian, menyusui sekian tahun. Oh, ada 5 tahun aku nggak puasa misalnya. Ya udah, berarti 30 kali 5. Usahakan qadha terlebih dahulu. Dan namanya qadha itu kan tidak harus setiap hari, Bu, ya. Jadi bisa hari ini, kemudian 2 hari lagi, boleh seperti itu, ya. Usahakan qadha dulu. Kalau benar-benar sudah nggak kuat, ya. Kalau benar-benar sudah nggak kuat dan tidak mampu, barulah melakukan fidyah. Ini adalah pendapat yang tengah-tengah, jadi nggak langsung fidyah, nggak langsung seenaknya langsung fidyah, ya, dan juga nggak terlalu memberatkan alias wajib qadha 100%, ya. Ini adalah pendapat dari beliau Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi itu adalah golongan pertama, yaitu orang-orang yang hanya wajib qadha saja. Golongan yang kedua yaitu orang-orang yang wajib kafarah saja, wajib fidyah saja. Ya, tadi sudah kita sebutkan, yaitu siapa? Orang yang sudah sepuh, yang sudah tidak kuat puasa. Yang kedua adalah orang yang sakit dan divonis memang kemungkinan untuk sembuhnya itu sangat kecil. Golongan yang ketiga yaitu adalah orang yang wajib qadha dan kafarah. Wah, ini berat sekali, ya. Qadha plus fidyah, ya. Maka ini adalah ada 2 golongan. Yang pertama adalah orang yang dia melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah, berhubungan suami istri di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, ini bukan hanya membatalkan, tapi dia adalah apa? Dosa besar, ya. Jadi jangan dianggap enggak apa-apa, batal, nanti kan tinggal diganti bulan Syawal, ya. Itu selain membatalkan termasuk dosa besar, ya, kabair. Bahkan selain itu ada apa? Kafarohnya. Dan kafarohnya enggak main-main, Pak, ya. Yang pertama harus membebaskan budak, sekarang mungkin enggak ada, ya.
Yang kedua, kalau nggak mampu puasa berapa? 2 bulan berturut-turut, bayangkan. Kalau sampai nggak ada uzur, terus nggak puasa, ngulang dari awal lagi. Subhanallah, ya. Kurang berat apa lagi coba? Ya. Ini makanya nasihat untuk kita semua saling berta'awun, suami istri saling ta'awun, menjaga penampilan, menjaga sikap, ya. Sabar aja 12 jam habis iftar halal insyaallah, ya. Tapi siang hari bulan Ramadan harap jaga sikap, jaga penampilan, jauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan ke dalam hal tersebut, ya. Jadi enggak kok ini cuman mencium misalnya. Dalam hadis disebutkan, sebagian kan ada yang bilang gitu ya. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW pernah mencium istrinya ketika beliau puasa. Ya, dia bacanya cuma stop sampai situ. Padahal ada lanjutan hadisnya. Lanjutannya apa? Wahwa secara makna ya, dan beliau adalah orang yang paling bisa mengendalikan nafsunya. Ya, jadi ada lanjutannya. Jangan cuma sampai Rasulullah SAW mencium istrinya pada bulan puasa titik. Ada lanjutannya. Ya, jadi hendaknya kita menjauhi hal-hal yang dikhawatirkan menuju pintu ke dalam pelanggaran tersebut, ya. Jadi ini adalah yang pertama, yang wajib qadha dan kafarah adalah orang yang berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan ketika dia puasa. Sebagian orang ada yang apa? Melakukan hilah. Hilah itu apa? Tipu muslihat, ya. Gimana caranya? Wah, aku mau sengaja safar, ya. Sengaja safar biar bisa melakukan hal ini. Nah, ini maka kata para ulama tidak dianggap, alias dia tetap wajib puasa dan tidak boleh melakukan hal tersebut, ya. Jadi kalau ada orang yang melakukan tipu muslihat seperti ini, dan ini enggak cuma puasa Ramadan, Pak. Ini contoh yang lain kalau kayak masalah zakat. Nah, sebagian orang ada yang sengaja apa? Pas mau mendekati haul, itu uangnya diinvestasikan. Ya, biar berkurang lagi dari nisabnya. Nah, maka kita katakan nggak bisa seperti ini. Kalau Anda sengaja, ya, kalau Anda sengaja dengan niat seperti ini, ya memang kita nggak bisa menghukumi. Yang tahu cuma Allah, ya. Tapi tidak boleh melakukan tipu muslihat seperti ini, ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang sengaja mengakhirkan qadha Ramadan sampai Ramadan berikutnya, ya. Ini memang tidak ada dalil secara khususnya, tapi ada fatwa dari sebagian sahabat, ya. Bagi orang yang sengaja ya, dia mengakhirkan qadha, ya, sengaja memundur-mundurkan sampai masuk Ramadan sampai tahun berikutnya, ya, maka dia selain wajib qadha, maka dia juga harus membayar fidyah 1 hari mengasih makan 1 orang miskin. Jadi 2 golongan inilah orang yang wajib qadha plus kafarah. Golongan yang terakhir yaitu yang tidak wajib qadha dan kafarah. Masya Allah. Siapa ini Pak kira-kira? Dia nggak puasa pas Ramadan, ya. Habis Ramadan selesai nggak wajib qadha, nggak wajib kafarah. Siapa itu kira-kira? Dia anak belum balik pas Ramadan nggak wajib puasa. Tapi dia aslinya wajib puasa pas Ramadan, terus dia nggak puasa, setelah Ramadan nggak wajib qadha dan kafarah. Yaitu orang yang dia tidak puasa saat Ramadan karena ada uzur, entah itu sakit dan sebagainya. Kemudian sebelum dia mampu untuk mengqadhanya, dia wafat, ya. Misalnya ada orang yang sakit pas Ramadan, nas'alullah as-salamah wal afiyah, amin, ya. Kemudian pas malam hari raya Idul Fitri dia wafat, ya. Maka kita katakan dia tidak ada kewajiban qadha dan kafarah. Adapun hadis yang mengatakan man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu, barang siapa yang dia meninggal dan dia punya kewajiban puasa, maka walinya atau ahli warisnya berpuasa untuknya, ini khusus untuk puasa nazar, ya. Jadi adapun puasa Ramadan, maka ini tidak ada kewajiban bagi ahli warisnya untuk mengqadhakan atau membayarkan kafarah. Wallahu a'lam. Para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya yaitu berkaitan dengan arkan as-saum, ya, rukun-rukun puasa. Rukun puasa sebenarnya gampang sekali, cuman ada 2. Yang pertama yaitu adalah an-niyah, niat, ya. Yang kedua yaitu adalah al-imsak anil muftirat, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa
dari terbitnya fajar, masuknya waktu subuh, sampai tenggelamnya matahari. Jadi rukunnya gampang, cuma 2. Beda sama sholat, rukunnya banyak sekali. Ya. Puasa cuma 2. Berkaitan dengan niat, ini hukumnya adalah wajib. Ya. Dan wajib, jadi niat wajibnya ada 2 macam, Pak. Berkaitan dengan puasa wajib atau puasa Ramadan. Yang pertama dia hukumnya wajib, harus niat. Yang kedua wajib diniatkan dari malam hari. Ya. Yang namanya malam itu dimulai dari kapan, Pak? Ya, dari masuknya waktu maghrib, itu namanya malam. Ya. Jadi mau kapanpun kita niatnya, ba'da maghrib, ba'da isya, atau bahkan sebelum subuh. Ya, kan malam itu dari maghrib sampai subuh. Ya. Jadi mau niat kapanpun itu puasa Ramadan kita sudah sah. Ya. Bahkan kita sahur aja, namanya sahur itu kan niat berarti. Ya. Jadi termasuk sebagian kesalahan orang, mereka mengatakan apa? Wajib dilafatkan. Nah ini yang salah. Ya. Jadi yang namanya niat ini cukup keinginan. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan nggak ada orang yang dia beribadah tanpa niat itu nggak ada. Ya. Nggak ada orang ibadah tanpa niat itu nggak ada. Mesti ada niatnya. Ya. Jadi kepikiran, keinginan itu udah niat. Ya. Dan usahakan kalau bisa ini niatnya sebelum tidur. Ya. Kenapa? Apalagi di awal-awal Ramadan ya. Kadang kan kita bangunnya pas azan subuh gitu ya. Nah, ini kalau niatnya sebelum tidur, qadarullah hari pertama, hari kedua enggak sempat sahur, ini kita masih bisa lanjut atau memulai puasa, ya kan? Dibanding kalau sebelumnya enggak niat ya, kemudian tahu-tahu ketiduran dan sebagainya, wah ini kan ya belum niat seperti itu. Jadi minimal usahakan kalau bisa sebelum tidur maka ini lebih baik ya. Jaga-jaga khawatirnya kita nggak sahur dan yang lain sebagainya. Dan para ulama menjelaskan yang namanya niat untuk puasa Ramadan ini memang hendaknya setiap malam ya. Jadi setiap malam selama kita besok mau puasa ini harus kita niatkan. Ya, memang kadang kita mungkin sebagian pernah mendengar, sebagian ulama ada yang mengatakan cukup niat di awal Ramadan. Pernah ada yang dengar, Pak? Ya, cukup di awal Ramadan itu mencakup sudah 1 bulan full. Ya, memang sebagian madhab ada yang bilang seperti itu, tapi jumhurul ulama diantaranya dalam madhab Syafi'i itu memang harus niat setiap malam. Kenapa? Karena puasa Ramadan ini kita nggak ada yang jamin bisa full 1 bulan. Ya, bisa jadi kita safar, ya kan? Bisa jadi na'udzubillah min dzalik kita sakit. Nah, ini perlunya kita meniatkan untuk puasa setiap malam ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya Hafsah ya, "Man lam yujmi'is siyama minal lail fala siyama lahu." Barang siapa yang dia tidak meniatkan puasa pada malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Kata para ulama ini khusus untuk puasa wajib, yaitu puasa Ramadan dan puasa nazar ya. Adapun puasa sunnah maka ini tidak disyaratkan niat dari malam hari. Puasa sunnah misalnya nanti sebagian kita mau puasa 6 hari bulan Syawal ya, maka mau dari manapun kita niat ini diperbolehkan. Kenapa? Karena puasa sunnah itu pahalanya dihitung dari sejak niat. Ya, jadi misalnya kita niatnya ba'da zuhur, ya dihitungnya dari situ. Ya, berbeda dengan puasa wajib yang memang harus full ya, lengkap seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua yaitu adalah al-imsak anil muftirat ya, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan dalam masalah ini para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dalam masalah menentukan masuknya fajar atau tenggelamnya matahari ini ada 4 cara ya. Jadi persis kayak kita tahu masuknya waktu sholat. Yang pertama, jadi sebelumnya kita kasih muqaddimah. Waktu sholat itu patokannya apa, Pak? Matahari atau bulan? Matahari ya. Beda sama masuknya waktu bulan ya. Kalau bulan maksudnya bulan Ramadan, bulan Syawal itu patokannya adalah bulan ya. Bulan itu dia nggak tetap, kadang telat, kadang mundur, ya kadang telat, kadang cepat seperti itu ya. Matahari ini mesti tepat terus, nggak pernah kedahuluan, nggak pernah mundur. Oleh karena itu diperbolehkan dalam menentukan waktu sholat kita memakai hisab, ya. Berbeda dengan bulan ini harus pakai ru'yah. Karena tadi kalau pakai hitungan itu kadang namanya bulan kan telat dan sebagainya ya. Jadi caranya memang pakai ru'yah.
Jadi dalam menentukan waktu sholat, dan dalam hal ini juga dalam menentukan kapan kita mulai puasa dan mengakhirinya, diperbolehkan pakai hisab. Dan cara dalam menentukan waktu sholat ada 4 secara berurutan ya. Ini secara berurutan. Yang pertama yaitu dengan kita melihat tanda-tanda tersebut. Ya, benar-benar kita lihat fajar shodiknya keluar. Benar-benar kita lihat pakai mata kepala kita sendiri, mataharinya terbenam. Dan ini di zaman sekarang agak susah ya. Yang mana kita tinggal di kota, kemudian banyak gedung-gedung, banyak rumah dan banyak pepohonan ya. Jadi agak susah. Yang kedua, cara selanjutnya yaitu adalah dengan diberitahu oleh orang yang melihat tanda-tanda tadi. Ya, misalnya ada teman kita yang tinggal di pantai dan sebagainya, terus dia ngabarkan fajar shodiq sudah keluar misalnya, atau matahari sudah tenggelam. Nah, ini cara yang kedua. Cara selanjutnya yang ketiga yaitu dengan menggunakan hisab, alias kita pinter hisab. Ya, jadi kita ngitung, oh kalau hari ini sholat subuhnya jam 4.18, besok otomatis 4.19, lusa 4.20. Nah, itu hisab. Jadi pakai hitungan. Cara yang terakhir, yang selanjutnya adalah kita dikasih tahu sama orang yang pinter hisab. Ya, kira-kira sekarang kita ya yang pakai patokan jam dan sebagainya atau di aplikasi HP ini pakai cara yang keberapa, Pak? Ya, cara yang keempat ya. Kita nggak lihat tanda-tanda tersebut secara langsung, kita nggak dikasih tahu sama orang yang lihat tanda-tanda tersebut, kita juga nggak pinter hisab ya, nggak tahu kalau mungkin sebagian kita ada yang pinter hisab. Yang terakhir kita dikasih tahu sama orang yang pinter hisab. Oh, waktu subuh sekian. Kalau besok itu nambah 1 menit, besoknya lagi mungkin 1 bulan lagi berkurang 1 menit. Nah, jadi kita pakai cara yang keempat. Jadi dengan menggunakan hisab yang ada di HP atau bahasa Arabnya adalah takwim ya, takwim hitungan hisab ini sudah cukup ya. Enggak harus kita naik menara terus lihat ya mataharinya sudah tenggelam belum, apalagi belum lagi kalau lagi mendung ya, dan ada banyak asap dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu nikmat yang Allah berikan ya. Jadi kita sudah ada aplikasi dan sebagainya, ini bisa jadi patokan. Dan jangan sampai kemudian kita berasumsi. Nah, kadang ini pas kita sahur ya, ini kayaknya hisabnya salah ini ya. Langitnya masih gelap gitu ya. Ini lebih diakui Pak dibandingkan asumsi kita. Ya. Jadi lebih dijadikan patokan hisab ini dibandingkan apa? Asumsi kita. Ini langitnya masih gelap ini. Apa ini salah ini hisabnya ini? Kok sudah masuk subuh? Enggak. Lebih baik patokan pakai hisab yang ada di aplikasi kita dalam rangka kehati-hatian. Begitu pula ketika iftar, jangan buru-buru. Wah, langitnya sudah gelap ini. Insya Allah sudah maghrib. Hisabnya masih 10 menit lagi maghrib. Nah, jadi dalam masalah ini hendaknya kita lebih berhati-hati dan alhamdulillah sudah ada nikmat dari Allah yaitu berupa aplikasi seperti ini. Kenapa kok saya katakan kita harus hati-hati? Karena menurut jumhur ulama, ini penting sekali, barang siapa yang ketika sahur dia mengira waktu masih malam ya, alias belum masuk subuh, dan ternyata pas dia keluar rumah ternyata sudah subuh, maka dia wajib diqadha menurut jumhur ulama. Sebaliknya, barang siapa yang mengira hari sudah malam ya, ternyata mataharinya keluar lagi ya, maka dia wajib diqadha menurut jumhur ulama ya. Memang sebagian ulama ada yang berpendapat puasanya tetap sah, tapi kita ambil pendapat yang hati-hati ya. Jadi kenapa inilah kok kita harus lebih berhati-hati dalam puasa dalam ketika sahur maupun iftar. Wallahu a'lam. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan hal-hal yang membatalkan puasa ya. Beberapa hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama sebagaimana kita ketahui yaitu adalah makan dan minum ya. Ini para ulama sepakat membatalkan puasa. Dan apa yang dimaksud makan dan minum? Yang dimaksud dengan makan dan minum adalah sampainya sesuatu ke dalam lambung ya atau pencernaan kita melalui jalan yang biasanya dilalui ya. Kata para ulama, jalan yang biasa dilalui itu ada 2, Pak. Yang pertama yaitu adalah mulut, yang kedua adalah hidung ya.
ini ada sesuatu yang masuk melalui dua jalan ini terus sampai ke lambung kita, maka batal. Dan syarat yang ketiga, benda tersebut harus bisa diraba atau ya padat atau bisa diraba lah ya, cair, padat dan sebagainya. Intinya ada fisiknya. Nah, jadi harus ada tiga syarat ini. Yang pertama sampai ke lambung, yang kedua masuk melalui dua jalan biasanya, ya. Soalnya nanti kalau lewat mata, lewat telinga ada pembahasan lain. Yang ketiga adalah benda tersebut bisa atau ada fisiknya, ya. Makanya orang menghirup asap dan sebagainya ini tidak apa-apa karena dia tidak ada fisiknya, tidak bisa diraba, ya. Dan ini sama saja mengenyangkan atau tidak batal, ya. Aku cuman makan nasi 1 butir tok misalnya, ya. Cuman minum air 1 tetes lah batal, ya. Karena masuknya melalui dua jalan yang biasanya dilalui, ya. Yang kedua yang membatalkan, maksudnya ini masih dalam konteks makan dan minum, tapi bagian kedua, yaitu yang yakumu maqamal akal wasyurb, yaitu kita anggap dia seperti makan dan minum, tapi dia enggak makan dan minum. Apa itu dobitnya? Yaitu segala hal yang masuk ke dalam tubuh, nah, segala hal yang masuk ke dalam tubuh, meskipun enggak melalui jalan yang biasanya. Yang kedua adalah mengenyangkan atau memberikan gizi. Ya, ini kalau kita paham Pak, kemudian kita menghadapi suatu permasalahan, insya Allah lebih mudah jawabnya. Jadi kalau melalui mulut atau hidung, ini mutlak, ya, mutlak masuk ke lambung batal. Tapi kalau melalui selain jalan tadi, mata, telinga, ya kan, kemudian suntik, ya kan, ini syaratnya adalah harus memberikan gizi. Ya, maka kita tanya, vaksin memberikan gizi atau tidak Pak? Tidak. Obat-obatan, ya, obat-obat yang tidak membuat kuat, ya, jadi sekedar disuntikkan terus ya menghilangkan penyakit, maka dia tidak membatalkan, ya. Tapi kalau dia memberikan gizi, habis disuntik dia semangat, kuat, seger dan sebagainya, maka ini membatalkan. Obat mata dia tidak mengenyangkan, ya kan, meskipun kadang ada rasa pahitnya, itu bukan karena dia masuk ke kerongkongan, ya. Dan memang dalam masalah ini kalau mau hati-hatinya, kalau memang tidak terpaksa bisa malam hari, ya. Karena memang menurut penelitian kontemporer, namanya mata itu ternyata punya sambungan ke kerongkongan, ya, ternyata. Jadi kalau memang tidak ada hajat atau terpaksa, tapi kalau ada hajat nggak apa-apa, nggak membatalkan, ya. Kalau bisa memang malam hari. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu seperti tadi berhubungan suami istri, ya, sudah kita bahas, ini termasuk hal yang membatalkan. Kemudian yang lainnya adalah seperti sengaja muntah, ya. Ini juga termasuk membatalkan, dan sengaja muntah ini bukan cuman dengan memasukkan tangan kita ke mulut, bukan, ya. Dengan misalnya kita tahu kalau kita mencium bau ini kita akan muntah, itu juga termasuk, ya. Sudah tahu akan seperti itu tapi dia melakukan. Maka ini termasuk hal yang membatalkan, ya. Beda kalau misalnya orang naik kendaraan, dia tahu biasanya naik kendaraan itu muntah, tapi dia tetap naik. Nah, ini beda lagi, ya. Karena namanya naik kendaraan itu bukan tidak umum orang naik kendaraan itu muntah, ya. Beda sama kalau mencium suatu hal yang mohon maaf busuk misalnya, itu kan secara umum orang akan muntah, ya. Ini harus dibedakan. Wallahu a'lam. Para jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kemudian kita membahas tentang hal-hal yang hendaknya dilakukan ketika puasa, ya. Di antara hal-hal yang hendaknya dilakukan ketika puasa, yang pertama adalah as-sahur, ya, yaitu makan sahur. Memang makan sahur hukumnya tidak wajib, alias puasanya tetap sah, namun ini adalah termasuk sunnah Rasulullah SAW. Dan salah satu alasan kenapa kok kita belajar seperti ini, yaitu seperti tadi, suatu ibadah yang dibangun di atas ilmu tentu berbeda dengan orang yang melakukan ibadah karena ikut-ikutan, ya. Orang yang melakukan sahur karena dia tahu ada hadis yang bunyinya apa? Tasahharu fa inna fis suhuri barokatan. Lakukanlah makan sahur karena sesungguhnya makan sahur itu terdapat barokah. Tentu berbeda dengan orang yang makan sahur karena ikut-ikutan, ya. Yang pertama tentu pahalanya lebih banyak karena dia membangun perbuatannya di atas ilmu, ya.
Dan makan sahur para jamaah yang dirahmati Allah, kata para ulama ini waktunya dimulai dari nisful lail atau tengah malam ya. Jadi orang mau sahur jam 1 boleh, termasuk sahur itu sudah dinamakan sahur. Tapi apa? Khilaful aula, kurang afdol ya. Karena afdolnya apa? Sunnahnya itu apa? Ya, diakhirkan ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengajak beberapa sahabatnya untuk makan sahur bareng ya. Kemudian ditanya, "Kam kana bainal adzani was suhur?" Berapa jarak antara azan subuh dengan waktu sahurnya beliau? Maka sahabat itu mengatakan, qadra khamsina ayatan, yaitu kurang lebih sekitar 50 ayat ya. Yang dimaksud 50 ayat ini yaitu adalah 50 ayat pada surat yang 50 ayat yang tengah-tengah kayak ayat Al-Baqarah, Ali Imran dan sebagainya. Dan para ulama kontemporer ini sebagiannya mencoba mengkonvert ya, kira-kira berapa menit itu. Sebagian mereka di antaranya Syekh Abdul Muhsin Az-Zamil hafizahullah, salah seorang ulama Saudi, beliau mengatakan itu kurang lebih sekitar 20 menitan sebelum azan ya, atau ya setengah jam lah ya minimal seperti itu. Yang pertama, kita lebih sunnah, ini hikmah yang pertama. Hikmah terbesar kita sahur dan kita mengakhirkan sahur, yang pertama adalah kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua adalah lebih kuat puasanya insya Allah ya, dibandingkan yang sahurnya jam 1 ya, puasanya dari jam 2 ya kan. Nah, kita kan dari jam 4 insya Allah ya. Yang ketiga, lebih bisa melakukan sholat subuh berjamaah di masjid ya. Jadi enggak ketiduran. Dibandingkan yang sahur jam 2, jam setengah 3, ini biasanya habis sahur ngantuk, tidur, minimal nggak ikut jamaah, seandainya dia bisa sholat subuh pada waktunya. Jadi dalam masalah sahur ini memang disunahkan untuk diakhirkan. Dan dalam makan sahur nggak harus makan besar. Ya. Kadang sebagian kita kan males nih ya, mungkin lagi capek, lagi habis safar dan sebagainya, nggak harus makan besar, makan nasi nggak harus. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan ni'ma sahuril mu'min at-tamru. Sebaik-baik sahurnya orang mukmin adalah kurma. Bayangkan ya, makan satu kurma sudah cukup. Minum satu teguk air sudah cukup ya. Ini yang berkaitan dengan sahur. Kemudian di antara hal yang disunahkan yang lainnya yaitu adalah al-iftar ya. Dan dalam masalah ini iftar ini dalam sebuah hadis disebutkan yang disahihkan oleh Imam Tirmidzi, idza kana yaumu shaumi ahadikum falyuftir 'ala tamr. Apabila salah seorang di antara kalian sedang puasa, maka hendaknya dia berbuka dengan kurma, tamr. Dan para ulama atau sebagian ulama mengatakan mau dia iftarnya pakai rutop atau kurma basah atau tamr, ini hukumnya sama saja ya. Jadi karena itu termasuk kurma dua-duanya. Fa illam yajid fa'alal ma. Kalau dia tidak mendapatkan kurma, maka dia bisa beriftar dengan air. Fa innal ma'a lahu tahur. Karena air itu adalah suci. Dan beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yaitu ketika kita ingin berbuka puasa dengan kurma, ini harus 100% kurma. Ya. Jangan sampai kurma yang ada coklatnya ya, hadiah umroh itu biasanya ya. Kalau orang Saudi biasanya kurma dicolek pakai zabadi, yogurt. Ini enggak sunnah. Karena yang sunnah apa? Harus kurma. Hadisnya kan kurma. Begitu pula ketika kita mau berbuka puasa pakai maun, apa itu maun? Air, ya ini harus air putih ya. Jadi iftar pakai es campur, kolak dan sebagainya ya. Ini enggak termasuk sunnah ya. Jadi minum aja air putih 1 teguk, barulah makan kolaknya misalnya ya. Jadi karena hadisnya jelas tamar, kemudian apa? Maun ya. Demikianlah para jamaah yang dirahmati Allah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah memberikan bantuan untuk kita agar bisa maksimal saat bulan Ramadan. Allahumma balighna li Ramadan wa baligh Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amran mutaqabbala.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته